Kalau kamu tiba-tiba mengatakan ra'aitun nurah, sudah nggak jadi tasbih, sudah jadi isti'arah. Paling mentok tasbih itu balil. Baik. Kemudian ada kinayah. Ada kinayah. Nah, tiga-tiganya ini yang akan kita bahas nantinya di dalam ilmu bayan. Tentu karena kita akan bahas matan, yang akan paling banyak kita gunakan adalah terapan. Bagaimana nanti kita menerapkan ilmu bayan ini. Terapannya dalam apa? Nasyuf, kita akan ambil kitab, kita akan ambil syair, kita akan ambil Al-Quran, hadis, pokoknya diterapkan. Itu yang terpenting. Baik, itulah saya rasa sedikit tentang muqaddimah kita kali ini. Kita akan masuk kepada pembahasan kitab, maksudnya kita akan masuk kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Hadhihi risalatun latifatun fi bayanil majazi والتشبيه والكناية على سبيل الاختصار والاقتصار جعلتها تحفة للإخوان ضاعف الله لي ولهم الأجور والإحسان. Ini adalah muqaddimah daripada musannif. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa para ulama dalam semua kitab-kitabnya mesti mereka itu baca basmalah. Mesti baca basmalah. Cuman ada jawabannya. Cuman dalam permasalahan basmalah ini saya akan membahasnya pada 3 permasalahan saja. Yang pertama, apakah setiap ulama yang mengarang kitab apakah mesti baca basmalah? Mesti baca basmalah. Harusnya seperti itu karena itu aturannya. Maka tayakon tuh. Kita itu ya meskipun zon tapi yang mendekati yakin lah. Ulama itu baca basmalah. Cuman permasalahannya, apakah gitu basmalah yang dibaca oleh para ulama saat mengarang kitab itu semuanya tertulis atau tidak? Tidak. Apakah semuanya tertulis atau tidak? Tidak. Jadi ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Maka yang tidak tertulis dia baca. Maksudnya baca itu apa? Memulai maksudnya. Maksudnya membaca itu ialah
Memulai karena itu tradisinya. Memulai, apakah saat ulama memulai karangannya mesti basmalah? Iya. Mereka baca basmalah, mereka memulainya dengan basmalah. Baik. Itu. Halil basmalah tuktab am lam tuktab? Tuktab qad la yuktab. Bisa jadi ditulis, bisa jadi tidak ditulis. Itu yang pertama. Maka saat mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka tafsirannya itu mesti abtadi'u di bismillah. Saya memulai dengan basmalah. Atau kita mengatakan abtadi'u ta'lifi atau kitabati atau risalati bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama kita punya tradisi memulai sesuatu dengan basmalah dan hamdalah, atau memulai basmalah saja dengan basmalah saja, atau memulai dengan hamdalah saja tanpa basmalah. Jadi ada 3 kemungkinan. Bisa mulai dengan kedua-duanya, bisa memulai dengan basmalah saja tanpa hamdalah, bisa memulai dengan hamdalah tanpa basmalah. Baik. Apakah ketiga-tiganya ini kalau terjadi, apakah itu sesuai dengan tradisi ulama kita? Ya, sesuai dengan tradisi ulama kita. Kenapa? Karena semuanya ada riwayatnya. Maka kalau yang memulai dengan hamdalah saja tanpa basmalah, umpamanya sebelum ngarang kitab Alhamdulillahirabbil alamin fahadhihi risalatun latifatun, umpama seperti itu. Tapi mulainya dengan hamdalah. Basmalahnya mana? Enggak, iktifaan bil hamdalah, mencukupkan dengan hamdalah. Kenapa? Karena fi riwayah dikatakan kullu amrin dibadin la yubda'u bil hamdalati. Ada di riwayat dengan bil hamdalah. Sehingga mereka memulai dengan hamdalah, iktifaan bil basmalah. Maka ini tidak apa-apa. Gitu ya. Kemudian gimana kalau memulai dengan basmalah saja tanpa hamdalah? Ini juga enggak apa-apa. Karena yang terbanyak riwayatnya adalah kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalati fa huwa abtar. Barang siapa yang memulai sesuatu kok tidak menggunakan basmalah, memulai perkara yang penting tidak membaca basmalah, fa huwa abtar, maka apa yang dia kerjakan itu maktumul barokah, enggak ada barokahnya. Atau fa huwa ajdam, atau fa huwa aqta. Jadi seperti itu, enggak ada barokahnya. Maka saat para ulama kita membaca basmalah saja tanpa membaca hamdalah, maka iktifaan bil basmalati anil hamdalah, itu enggak apa-apa. Itu yang kedua. Nah, ada ulama kita amalan birriwayataini, mengamalkan 2 riwayat. Baca bismillah, baca hamdalah. Loh kok enggak baca hamdalah dulu baru bismillah? Ya enggak, karena aturannya bismillah dulu baru hamdalah. Seperti itu. Ya. Nah, yang memulai dengan 2 hal ini, hamdalah, bismillah kemudian hamdalah, kok sama-sama ibtidah, sama-sama ibtidah, sama-sama permulaan. Cuman yang bismillah yang pertama itu ibtidaan hakikian, ibtidaan hakikian. Jadi permulaan yang sebenarnya. Nah, terus yang hamdalah ibtidaan idhofiyan, tambahan. Kenapa kok ada yang sebenarnya, kok ada tambahan? Ibtidaan bil Qur'anil Karim. Gitu. Apalagi ulama-ulama Syafi'i. Oh, sudah tentu itu. Bismillah, alhamdulillah. Ibtidaan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, itu ya, paham ya. Tapi ingat, semuanya maksudun biliti tidak diinginkan memulai dengan basmalah dan memulai dengan hamdalah. Cuman yang pertama adalah ibtidaan hakikian, bismillah. Yang kedua ibtidaan idofian, tambahan. Alasannya tadi, amalan birriwayat ini supaya mengamalkan dua riwayat. Kalau kita mengamalkan dua riwayat, berarti tidak akan ada kesalahpahaman. Loh, kok kamu mengamalkan basmalah? Mana hamdalahnya kok gak diamalkan? Ya kan dimulai dengan basmalah. Seperti seakan-akan itu bertentangan, ya padahal enggak. Kan gitu. Seakan-akan bertentangan. Tapi tidak, karena bisa disatukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cuman di sini tidak ada atofnya, ya enggak? Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, kan seperti itu. Ya. Paham ya? Kenapa kok enggak ada atofnya? Iya, karena tadi yang kita katakan maksudan bil ibtida minhuma. Kalau ada atofnya, berarti khawatir disalahpahami kalau salah satunya bukan permulaan, paham? Makanya tidak butuh apa? Tidak butuh atof. Karena atof itu memisah antara dua hal. Wes gabungkan satu, itu semuanya ibtidaan sebagai permulaan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga tradisi ulama kita, di mana saat ulama kita menetapkan bahwasanya miftahu kulli syai'in itu adalah sholatu ala Rasulillah. Kunci segala sesuatu itu ya mestinya sholawat sama Rasulullah. Apalagi itu miftahul futuh. Itu kunci daripada supaya ilmu kamu kebuka itu ya sholawat yang banyak. Makanya ulama bikin sholawat fatih yang tak baca di awal. Allahumma ftah alaina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulid. Gitu ya. Al-fatih lima, membuka sesuatu yang dikunci. Kemudian permasalahan sholawat ini juga ada dua. Baik, kita katakan dua saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, banyak sebetulnya permasalahan sholawat. Yang pertama adalah makna sholawat. Yang kedua riwayat. Apa kira-kira makna sholawat itu? Oh, makna sholawat itu khilaf para ulama. Makna sholawat khilaf. Bukan khilaf ulamanya, bukan. Tapi kepada siapa sholawatnya? Khilaf itu dalam artian kira-kira diperuntukkan untuk siapa. Maka maknanya akan berbeda. Jadi maknanya akan mukhtalif. Al-makna qad yakunu mukhtalifan itu terhadap liman khassasat as-salatu alaman, kepada siapa sholawat itu dikhususkan. Maka kalau kepada siapa? Kalau khususat sholawat itu dikhususkan, artinya dikhususkan yang membaca. Yang membaca itu kok Allah Subhanahu wa taala yang bersholawat. Ya, ini masyhur sekali. Maka itu adalah madahun, ta'zimun, tabjilun li Rasulillah. Ta'zim, tabjil itu sama. Penghormatan untuk Rasulullah SAW, pujian untuk Rasulullah SAW. Kemudian kalau yang baca malaikat, itu namanya istighfar. Tapi kalau yang baca itu kita, itu doa. Kemudian yang kedua apa? Riwayat. Kira-kira riwayat selawat itu yang bagaimana? Riwayat selawat yang datang dari Rasulullah cuma satu.
Yang mana? Yang pas kita baca dalam sholat itu, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin ila akhirih. Kamu bisa lihat itu di mana, di al-adhkarnya Imam Nawawi. Kamu bisa cek di mana sholawat. Kemudian riwayat minas salaf walaysa min Rasulillah. Salaf itu dari sahabat sampai kapan? Sampai kapan salaf itu? Ulama khilaf di sini. Ada yang mengatakan sampai tabi'in. Berarti abad 200 ke atas. 200 ke bawah. 200 ke bawah itu salaf. Sahabat, tabi'in. Setelah itu siapa? Khalaf, ulama, namanya ulama. Apakah tabi'in? Ya itu kan istilah saja. Tapi tabi'in wes itu istilah. Setelah itu apa? Ulama. Setelah itu ulama. Nah, riwayat yang dibuat oleh ulama-ulama salaf, ya sebagaimana sholawat yang kita baca. Dan itu tidak ada masalah ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan hazihi risalatun latifatun fi bayanil majazi wat tashbih wal kinayati. Kita tak tulis nih. Paham? Nah, kita cuma belajar apa? Pan. Hadhihi risalatun latifatun fi bayanil majazi bayanil majazi wat tashbih, kemudian wal kinayah. Beliau mengatakan hadhihi risalatun. Perhatikan hadhihi. Apa yang akan kita pahami pertama saat ulama mengatakan hadhihi? Yang pertama, al-isyaratu, al-isyaratu wudi'at li amrin mahsus. Isyarah itu diletakkan untuk perkara yang mahsus. Ini kamu lihat nih. Ini lihat ya kan ya. Wudi'at li amrin mahsus. Amrin mahsus. Apa mahsus itu? Ma yuhassu bil hasah. Sesuatu yang bisa diindrakan dengan hawas atau bil hawas. Bil hawasil khams. Ingat bil hawasil khams adh-dhahirah. Kalau kamu ingin tahu al-isyaratu wudi'at li amrin mahsusin bil hawasil khamsi dhahirati. Bukan dengan perasaan. Enggak ada. Perasaan itu hawas batinah. Hasah batinah. Itu. Hawasil khamsi dhahirati. Apa hawasil khamsi dhahirati? Indra yang 6 itu apa? Pendengaran, penglihatan, pendengaran, penciuman. Itu. Kemudian pengecap, kemudian peraba, kira-kira itu. Itu apa? Isyarah. Isim isyarah maksudnya. Kalau Allah mengatakan hadis.
Sekarang risalatun latifatun. Sekarang risalah apa risalah itu? Tulisan. Risalah. Baik, cocok. Risalah. Apakah risalah amrun mahsus? Apakah risalah amrun mahsus? Perkara yang bisa kamu lihat ini tulisan. Oh iya bisa kok. Kitabah risalah kamu bisa lihat. Bisa. Oh berarti pas beliau mengatakan hadihi risalatun. Betul nggak? Hadihi risalatun. Kenapa? Karena hadihi itu adalah ismu isyaratin wudi'at li amrin mahsus, kemudian musyar ilihnya itu adalah amrun mahsus. Hadihi risalatun. Latifatun. Hadihi risalatun latifatun. Latifatun itu punya banyak makna. Tapi makna sebenarnya latif itu adalah syaffaf. Tahu syaffaf? Tahu syaffaf? Syaffaf itu yang nggak punya warna. Jadi ulama mengkategorikan jism itu ada dua. Jism itu ada dua. Jism. Apa jism? Bukan badan. Bentuk benda yang punya materi. Itu kategorinya dua. Yang pertama mulawwan, yang kedua syaffaf. Kok mulawwan? Setipis apapun warnanya, ini tipis sekali, mereka akan menyebutkan istilahnya kasif, tebal. Oh tebal apa? Kok tebal? Karena mulawwan. Apa? Diwarnai. Terwarnai. Mulawwan. Yang kedua syaffaf transparan. Istilahnya transparan. Mulawwan diwarnai. Air. Syaffaf. Angin. Syaffaf atau mulawwan? Syaffaf. Makna latif sebetulnya itu syaffaf. Makna latif sebetulnya itu syaffaf. Tapi kemudian digunakan untuk apa? Untuk yang qalil, roki halus, qalil sedikit. Latifatun berarti risalatun qalilatun. Apakah risalahnya nggak ada warnanya? Atau tulisannya nggak ada? Bukan. Tapi sedikit. Risalahnya ini sedikit. Jadi kecil, sedikit, qalilatun, sawiratun. Itu maknanya. Raqiqatun. Itu maknanya apa? Latifah. Kemudian beliau menjelaskan fi bayanil majazi. Di sini mulai dalam menjelaskan majaz. Pertanyaannya sekarang, fi bayan, dalam menjelaskan. Sekarang, apakah risalah yang kita pegang ini menjelaskan majaz atau musonif yang menjelaskan majaz? Nah, risalahnya yang menjelaskan hadihi risalatun fi bayanil majaz, dalam menjelaskan majaz, atau fi kitabatil majaz, dalam, atau fi apa, fi ihtiwa'il majaz, atau fi istimalil majaz, untuk mencakup majaz, tasbih dan kinayah. Dalam hal apa? Apakah bayan menjelaskan? Apa ini menjelaskan? Atau kita ingin tahu apa makna al-bayan? Apa makna al-bayan? Kamu tahu makna al-bayan? Bayan itu kasfu syai'. Bayan itu kasfu syai'.
dari sesuatu yang ditutup atau amma yuhjab. Itu bahaya. Mengungkapkan sesuatu dari sesuatu yang kira-kira ditutup atau dari sesuatu yang kira anil mastur, anil mughlaq, anil dan seterusnya. Baik. Kitab risalah ini apa yang menjelaskannya? Wala musannif yang menjelaskan. Musannif yang menjelaskan. Loh, terus berarti musannif kok mengatakan hadhihi risalatun latifatun fi bayanil majaz wa tasbih. Oh, isinya ini adalah apa? Tulisan saja kok, bukan penjelasan. Tulisannya saja. Loh, penjelasannya. Penjelasan, kalau kamu menjelaskan itu kan butuh apa? Butuh yang namanya apa? Ungkapan, butuh yang dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu, maka tidak bisa. Ini cuman menjadi apa? Menjadi petunjuk saja. Tapi apakah petunjuknya menjelaskan? Bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Baik. Ala kulli hal. Yang dimaksud dengan fi bayanil majaz ini adalah fi bayani mas'alati al-majaz wa fi bayani mas'alati at-tashbih wa fi bayani mas'alati al-kinayah. Paham ya? Yang dimaksud dengan fi bayanil majaz bukan menjelaskan majaz itu maksudnya permasalahan majaz. Kira-kira apa saja permasalahan majaz? Kira-kira apa saja permasalahan tashbih? Kira-kira apa saja permasalahan apa kinaya, sehingga ini dimaksud dengan fi bayani mas'alat fi bayanil majaz ai fi bayani mas'alatil majaz gitu. Kenapa? Loh iya, karena isinya ilmu dan ilmu itu adalah permasalahan. Nah, saat menjelaskan permasalahan ilmu, permasalahan majaz, menjelaskan ilmu itu kita tidak bisa melibatkan tidak melibatkan musannif. Maka risalah yang dimaksud di sini, ingat, risalah yang dimaksud di sini adalah bukan mutlaqul kitabah, bukan cuman apa? Tulisan saja. Tapi yang dimaksud hadhihi risalatun ai risalatun muhtawayatuha. Enggak, bukan muhtawayat. Ai risalatun tadullu itu ala alfazi musannif, paham? Ala alfazil musannif, terhadap lafaz-lafaznya musannif. Terhadap lafaz-lafaznya musannif. Kemudian lafaz-lafaznya musannif mengandung apa? Mengandung makna atau pikirannya musannif. Di mana lafaz-lafaz ini tadullu ala alfazil musannif ad-dallah, lafaz-lafaznya ad-dallah ala ma'ani fi dhihnil musannif. Apa ma'ani ini? Ma'ani ini adalah masalah majaz, masalah tasbih, masalah kinaya, paham? Hadhihi risalatun ar-risalatul lati dallat ala alfaz atau ad-dal ar-risalah ad-dal ala alfazil musannif ad-dal ala ma'ani fi dhihnil musannif. Wa ma ma'ani fi dhihnil musannif?
mas'alatul majaz, mas'alatul tashbih, mas'alatul kinayah. Kalau tidak seperti ini, maka ini batal. Fi bayani masalah, enggak, karena permasalahan itu ada di sini. Permasalahan itu ada di otak, karena masalah itu amrun ma'kul. Nanti kalau kamu belajar mantik nanti tahu apa masalah itu. Masalah itu adalah qadiyatun. Qadiyah. Ya, qadiyah. Nanti yang sudah belajar mantik mesti tahu. Qadiyah. Apa qadiyah itu? Qadiyah itu ada di tasdik. Apa tasdik itu? Idrak, nisbah. Idrak di mana idrak? Di otak kita idrak. Ketahuan di otak. Al-muhim ala kulli hal, al-mas'alatu amrun ma'kul. Permasalahan itu adalah amrun ma'kul, permasalahan. Karena masalah itu qadiyah. Qadiyah itu amrun ma'kul. Paham ya? Kamu mengatakan umpamanya al-isti'aratu majazun alaqatuhu. Nah, ini kan adapun isti'arah adalah majaz. Kan itu. Maudhu sama mahmul. Itu nanti saya akan ngajar mantik juga. Kaitannya sama mantik. Al-muhim qadiyah. Wal qadiyatu fil aqli. Ingat-ingat. Maka tidak mungkin musannif mengatakan hadhihi itu risalatun latifatun fi bayani masalah. Risalah ini menjelaskan tentang permasalahan di dalam akal. Loh, kok bisa permasalahan di dalam akal? Gak bisa. Permasalahannya ditulis. Nah, iya, yang dimaksud permasalahan dalam akal tidak bisa. Perkara akal itu tidak bisa ditulis. Maksudnya tidak bisa dijadikan amrun mahsus. Makanya itu saat tidak bisa dijadikan amrun mahsus, berarti harus ada yang mewakili dia. Apa kira-kira yang mewakili dia? Tulisan, lafad dulu. Jadi lafad mewakili makna. Kemudian apakah musannif ngomong? Ya enggak, musannif nulis kan gitu. Maka yang mewakili lafad-lafad ini adalah apa? Tulisannya musannif. Clear. Gitu ya. Supaya kita keluar dari apa? Keluar dari kamu pertama kali mengungkapkan hadhihi ini, dan hadhihi ini ditunjukkan untuk sesuatu yang mahsus. Sudah benar kalau itu risalah, karena risalah mahsusah. Tapi saat risalah itu ya tadamman maknal mas'alah. Ini kan ya? Fi bayani mas'alah wal mas'alatu amrun ma'kul. Permasalahan adalah amrun ma'kul. Maka risalahnya kita harus takwil. Paham ya? Karena risalah tidak mengandung perkara yang ada dalam akal, tapi perkara-perkara yang bisa ditulis atau bisa dilihat. Ini tulisan. Apakah amrun ma'kul? Enggak. Ya, terus gimana? Kok bisa menjelaskan amrun ma'kul? Ya, kita mengatakan hadhil mas'alah dallat alaiha al-alfaz. Kan gitu. Masalahnya apa tadi, makna. Paham ya? Dan maknanya ditunjukkan oleh lafaz, dan lafaznya ditunjukkan oleh apa? Kita. Asara makna hakada. Hadhihi risalatun latifatun fi bayani mas'alatin dallat alaiha apa alfaz wa dallat alaiha risalah. Mas'alah allati tadamman fil risalah. Jadi supaya bisa seperti itu, supaya bisa kalau yang diinginkan oleh musannif, kalau apa yang dikatakan oleh musannif ini sah, paham? Kalau yang dikatakan oleh musannif saat menjelaskan fi bayani al-majaz itu sah, ai fi bayani mas'alatil majaz. Kok menjelaskan masalah majaz? Tak ulang-ulang terus, karena nanti kamu akan di kitab-kitab akan menemukan hal yang sama.
Tapi nanti kalau kamu baca kitab menemukan hal yang sama, kamu paham. Itu yang pertama. Paham ya? Fi bayanil majaz wa fi bayanit tashbih, ay fi bayani mas'alatil majaz wa fi bayani mas'alatit tashbih wa fi bayani mas'alati al-kinayah. Ingat, bukan majaznya saja. Paham ya? Karena kalau majaznya saja ya banyak. Majaz itu ada terapannya. Yang diinginkan dari majaz itu permasalahannya atau apanya? Oh, yang diinginkan permasalahannya. Apa contohnya? Enggak, permasalahannya. Paham ya? Apa permasalahannya? Qadiyah itu. Nanti akan ada maudhu, ada mahmulnya. Ini sudah, itu yang saya dicontohkan. Al-majazu al-isti'aratu majazun alaqatuhu. Seperti itu. Adapun majaz, adapun isti'arah, yaitu majaz yang alaqah, seperti itu. Nanti kita akan tahu. Ada mubtada, ada khobar, atau ada maudhu, ada mahmul. Di situ permasalahan namanya. Kalau sudah ada dua, ada musnad ilaih, ada musnadnya. Di situ permasalahan. Ala kulli hal. Kemudian beliau mengatakan, ala sabilil ikhtisari wal iktisari. Ala sabilil ikhtisar wal iktisari. Perhatikan, beliau mengatakan ala sabilil ikhtisari, dengan cara yang ringkas. Iktisar itu ringkas juga terjemahannya, tapi maknanya ini beda. Wawunya itu wawu atof kok. Dan wawu atof itu yufidu aisyai, yufidu taghyir bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Yufidu taghyir, harus taghyir itu. Ya, yang mutabadar fi dhihni, kalau kita mendapatkan atof, maka hal pertama yang terbesit itu adalah itu apa? Wujudil mughayarah, adanya perbedaan antara apa? Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Maka beda antara ikhtisar itu sebagai ma'tuf dan ikhtisar sebagai ma'tuf alaih. Itu beda maknanya. Baik, ma makna ikhtisar? Ikhtisar itu adalah qillatul alfaz wa kasratul ma'ani. Hada mukhtasarun. Ikhtisar itu qalilatul alfaz wa kasratul ma'ani. Oh, lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Kok lafadznya sedikit maknanya banyak, itu gimana ceritanya? Loh iya, ada orang dia jatuh hati dengan seseorang, saat ini mengungkapkannya apa harus banyak sekali, apa cukup? Oh, gini saja. Ada orang nikah gitu. Biasanya maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Apa cuman seperangkat alat sholat? Apa cuman itu maharnya? Ya enggak, seperangkat alat sholat itu kan cuma seperangkat alat sholat. Semuanya, sama sakitnya, sama biaya hidupnya dan seterusnya gitu. Kadang ada ungkapan yang sedikit tapi mengandung arti yang sangat banyak. Seperti apa? Ya seperti ini. Hadhihi risalatun, hadhihi risalatun apa? Oh, risalatun apa cuma risalatun gitu saja. Ikhtisar tadi qalilatul alfaz, kasratul ma'ani. Itu namanya mukhtasar. Kalau kita menemukan kitab mukhtasar jiddan, sedikit cuman dia. Ingat, maknanya banyak maknanya. Pembahasannya mesti banyak, cuman lafadznya saja yang sedikit. Wal iktisari wa ala sabilil iktisari. Nah, iktisar ini beda lagi. Gitu. Iktisar ini adalah qillatul abhas. Itu. Pembahasannya
sedikit. Pembahasannya sedikit. Entah gitu. Yang dikurangi nanti bisa jadi apa? Babnya yang dikurangi. Umpamanya kita merujuk, oh ini kitab untuk mubtadi. Kita merujuk kitab-kitab besar di Balawah, di Ilmul Bayan. Contohnya apa? Ya contohnya Jawahirul Maknun saja gitu. Apa ada pembahasan yang di Tufatul Ikhwan gitu? Apa pembahasan yang di Jawahirul Maknun dipangkas, dikurangi dan menjadi Tufatul Ikhwan, atau